Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait masalah bangkitnya Manchester City lewat Pep Effect. Ya, kita tahu bahwa Manchester City merupakan tim di Liga Inggris yang notabene sangat memukau dari tahun ke tahunnya. Apalagi sekarang dalam 5 tahun terakhir dilatih oleh salah satu pelatih terbaik dunia, yaitu Pep Guardiola. Di awal musim Manchester City diragukan untuk bersaing merebutkan juara atau bersaing di papan 4 besar untuk tiket Liga Champions. Karena apa? Karena Manchester City di awal-awal musim dia berada di peringkat yang sangat menyedihkan, mulai dari peringkat 13, ke-11, ke-8, ke-5, ke-3, ke-2, bahkan sekarang menjadi puncak klasemen. Tentu, perjalanan yang panjang ini di musim 2020-2021 tidaklah mudah bagi sebuah klub atau seluruh klub bahkan. Karena apa? Karena di sini adalah musim-musim pandemi, di mana pertandingan tanpa penonton, pemasukan bagi klub menurun, bahkan tidak ada tanding uji coba pramusim, sehingga banyak tim-tim besar yang notabene musim sebelumnya bermain di banyak kompetisi itu kewalahan karena jatah libur dan padatnya jadwal ini membuat pertandingan di masing-masing liga itu berjalan sangat ketat, tidak terkecuali di Liga Inggris. Tentu baru musim berakhir beberapa bulan kemudian, bahkan 1,5 bulan kalau nggak salah, itu musim baru sudah dimulai. Dan di situ Manchester City mengalami kelelahan, bahkan mengalami hasil tren-tren buruk. Namun lambat laun Manchester City sedikit demi sedikit menaik, performanya menaik hingga mencapai titik puncak pada saat sekarang. Apa efeknya? Tentu efeknya adalah Pep Guardiola. Kalau kita lihat di 9 pertandingan Manchester City, di semua kompetisi Manchester City selalu meraih kemenangan, bahkan 9 clean sheet dari 12 pertandingan. Tentu peran dari Ruben Dias ini sangat membantu Manchester City di lini pertahanan, sehingga mampu menghasilkan clean sheet dan kemenangan untuk Manchester City. Nah, apa efek dari Pep Guardiola? Pep Guardiola ini pintar, teman-teman. Ya, kita tahulah, kita tidak perlu membicarakan kapasitasnya dari seorang Pep Guardiola, seorang pelatih yang memiliki filosofi dengan one to pass passing yang kita kenal dengan tiki taka. Nah, di Manchester City semua pemainnya menerapkan hal demikian dengan memberikan suatu permainan yang indah dengan finishing yang bagus. Tidak hanya bermain yang sangat indah, tapi menghasilkan gol, skor, dan mampu memberikan kemenangan. Dan itu yang dialami oleh Manchester City. Sebelum-sebelumnya Manchester City mengalami hasil buruk karena tidak padunya dari masing-masing pemain dan banyak pemain yang cedera. Namun Pep memiliki solusi bahwa banyak pemain dari Manchester City yang bisa dipoles dengan menurunkan taktik-taktik yang dia buat. Contoh, beberapa pertandingan terakhir dia menggunakan false nine, sehingga dia mampu menguasai pertandingan satu demi satu pertandingan dengan kapasitas pemain tengah yang mana mampu memberikan lawan kebingungan untuk mempressing siapa pemain sebagai target man. Hal ini menjadikan Manchester City lebih baik dalam pertandingan di setiap momen-momen yang ada. Nah, ngomong-ngomong masalah Pep Effect ini, tentunya tidak terlepas dari underperform tim-tim lain juga. Ya, kita tahu 2 minggu Manchester United berada di top klasemen, akhirnya turun juga dengan beberapa underperform mereka, dengan ditunjukkan dengan kalahnya Manchester United dengan Sheffield United ini mampu dicuri oleh Manchester City, yang mana Manchester City sudah bertengger sejak pertengahan bulan Januari.
sehingga Manchester City mampu mempertahankan klasemen atau mampu memberikan jarak satu pertandingan yaitu 3 poin dengan Manchester United ketika tadi malam Manchester City mampu menang melawan Sheffield United dan Manchester United draw melawan Arsenal, sehingga Man City lebih nyaman unggul 3 poin plus satu pertandingan yang belum dimainkan. Jika satu pertandingan ini menang, maka Manchester City akan berjarak 6 poin. 6 poin dari Manchester United. Sehingga jarak ini mampu memberikan ketenangan bagi Pep Guardiola untuk meramu tim lagi. Karena kita ingat di bulan Februari yang akan datang ini, Manchester City akan menghadapi Liga Champions, FA Cup, dan Liga Inggris yang begitu padat. Bahkan kita tahu di pertengahan Januari sampai akhir Januari, 1 minggu 2 pertandingan. Bayangkan, berarti dalam 2 minggu Manchester City menghasilkan 5 pertandingan. Dan 5 pertandingan dia berhasil menang dan clean sheet. Hal ini menjadikan bahwa Manchester City bukan lagi tim remehan di awal musim, tapi Manchester City merupakan salah satu kandidat untuk menjadi juara. Apakah Manchester City akan mempertahankan performanya? Kita patut tunggu, karena kalau menilik dari pertandingan tadi malam, di babak pertama Manchester City sangat ngegas dengan menguasai pertandingan dan menghasilkan 1 gol. Namun di babak kedua saya melihat pertandingan agak sedikit menurun dengan performa pemain tengah dari Manchester City seperti Ilkay Gundogan, terus Bernardo Silva, terus Ferran Torres yang di lini sayap sama Phil Foden itu mengalami kelelahan, sehingga proses untuk menyerang dengan penguasaan bola agak sedikit terhambat. Hal ini tentu menjadi warning kepada Pep Guardiola untuk lebih waspada dalam setiap pertandingan, apalagi Manchester City di bulan Februari akan padat pertandingannya. Dan selamat untuk Manchester City karena mampu memberikan kemenangan di laga tadi malam melawan Sheffield United dan mampu memberikan jarak 3 poin kepada Manchester United di papan klasemen. See you guys, semoga kita dapat bertemu di video-video berikutnya.